Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update, senang terus bisa buat video sebagai bentuk rasa terima kasih saya buat kamu semuanya yang selalu stay di channel ini dan membantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe. Oh iya, jangan lupa juga klik tombol loncengnya nih supaya kamu dapat notifikasi ya saat ada video terbaru dari saya. Pokoknya jam 9 malam gitu, ramaikan dan besarkan channel YouTube ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk buat konten atau buat video edukasi seperti ini ya. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, materi keren. Pokoknya video ini selalu materinya keren deh. Jadi rugi kalau kamu lewatkan setiap video yang saya upload. Sebelum kita mulai, saya ingin informasikan sekaligus mengajak kamu semuanya untuk mengikuti kelas atau sekolah online yang saya adakan yang mengupas tuntas tentang keilmuan agar kita bisa mengetahui rahasia dari keajaiban doa. Ya, ilmunya adalah ilmu alam, ilmu pasti karena bagian dari hukum alam semesta atau sistem yang sudah Allah berlakukan untuk alam beserta isinya dan termasuk kita sebagai manusia. Saya kupas gamblang ilmunya di sana. Kemudian kamu juga akan dibekali atau diberikan video yang akan saya berikan secara berkala sebagai bentuk edukasi, dan jadi kamu bisa mengulang-ulang setiap materi yang saya sampaikan. Kemudian juga dapat audio program ulang bawah sadar. Programnya macam-macam karena pada intinya mau apapun permasalahannya ilmunya sama gitu ya. Dan untuk pendaftaran langsung hubungi nomor telepon yang tertera di monitor, di layar monitor, atau klik link yang ada di deskripsi ya. Jadi segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa ikut belajar memahami keilmuannya, nggak setengah-setengah, karena di sana kamu akan dibimbing langsung oleh saya. Baik teman-teman, video kali ini akan membahas tentang let go, karena let go ini adalah puncaknya keilmuan. Kalau dalam bahasa spiritualitas atau bahasa keseharian yang paling familiar kita dengar adalah ilmu ikhlas ya, ilmu ikhlas atau ilmu pasrah, ilmu berserah diri. Kenapa saya katakan puncak? Ketika sudah banyak komponen yang kamu terapkan namun masih belum membuahkan hasil, ini jurus terakhir. Wah, gitu. Pakai bahasa jurus sudah kita ini. Ini cara terakhir dan ini menjadi syarat pasti atau bahkan perintah Allah agar diri kita bisa pasrah. Ya, ini pasrah maksudnya itu perintah dari Allah dan manfaatnya sangat-sangatlah luar biasa. Ini solusi sebenarnya teman-teman. Tetapi kebanyakan ini tidak menjadi solusi atau tidak bisa dirasakan dengan baik dalam diri kita karena sebab kita punya tekanan permasalahan. Makanya saya sering bilang bahwa mudah dalam belajar atau ikut kelas saya lah ya, mudah menyerap ilmunya itu sebenarnya tidak dalam kondisi tekanan permasalahan. Maksudnya benar-benar pure ingin belajar. Jadi bukan karena punya masalah ya. Kalau punya masalah besar biasanya buru-buru untuk dapat solusi, buru-buru agar Allah kabulkan doanya. Ingat, saya ngajarin ilmunya, bukan menyuruh Anda menjadi Tuhan, gitu ya. Jadi harus tahu porsi sebagai manusia itu harus apa, kemudian nanti Allah akan kerjakan bagiannya, gitu ya. Bagi tugas lah istilahnya dengan Allah. Nah, let go itu pasrah, let go itu ikhlas. Nah, saya lanjutkan dulu nih. Bagaimana dengan kita yang punya masalah atau Anda yang punya masalah terus ikut kelas atau ikut belajar gitu ya. Ya harus bisa menyisihkan dulu. Sisihkan dulu permasalahan kamu belajar ilmunya. Karena mau nggak mau kemudahan demi kemudahan itu
diberikan oleh Allah, salah satu sebabnya karena ilmu. Itu kenapa ilmu menjadi penting. Ilmu itu adalah sarana injek informasi ke dalam bawah sadar gitu lah. Karena banyak yang masih belum kita ketahui, apalagi bicara tentang hukum alam semesta. Masih banyak yang belum kita ketahui. Sedangkan saya yang kata orang ngajarin begini masih terus ingin belajar, masih terus haus akan ilmu. Dan saya masih belajar. Saya masih ngulik-ngulik informasi, masih ngulik-ngulik ya kitab kecil-kecilan lah gitu ya, supaya bisa saya jelaskan, saya berikan kepada kamu semuanya. Nah, tadi saya katakan bahwa ini jurus terakhir, ini sangat-sangatlah penting, yaitu let go ya. Jadi tadi itu sebenarnya udah ada solusinya tuh. Sisihkan dulu permasalahannya, belajar ilmunya, nanti baru Allah tampakkan solusinya. Cuma begini, let go itu adalah mengembalikan semua urusan kepada Allah. Selama ini kita berpikir, kita punya pengetahuan atau anggapan bahwa yang kita miliki semua ini adalah titipan dari Allah. Itu benar. Tetapi kadang-kadang kita lupa satu hal. Kita lupa satu hal, bahwa masalah yang kita alami itu juga milik Allah. Allah turunkan sebuah masalah, pertama disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Nah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Namun Allah ACC gitu loh. Nah, permasalahan yang ada dalam hidup kita itu pada dasarnya karena diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri. Jadi permasalahan itu pun titipan juga. Jadi kalau tidak bisa, merasa sulit dan lain-lain untuk menyelesaikan masalahnya, ya kembalikan lagi ke Allah. Ya. Gini, kalau saya mau jujur, permasalahan ini semua orang punya masalah ya, termasuk saya gitu. Saya diberikan solusi oleh Allah itu ketika saya tidak memaksa ke Allah, tidak mendesak ke Allah, ya, tidak mendikte Allah agar Allah segera berikan solusi ke saya. Tidak. Saya itu, ini bicara pribadi, bicara permasalahan ya, permasalahan pribadi. Saya itu kalau punya masalah, sedih pasti, tapi saya menyadari bahwa semua ini ulah saya gitu. Yang dolim itu saya kepada diri saya. Jadi saya tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan Allah, dan tidak menyalahkan eksternal. Saya salahkan diri saya, sehingga saya bertobat, kemudian saya berpasrah kepada Allah. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa let go, gitu poinnya. Yang pertama tadi yaitu menyadari bahwa semua ini titipan Allah. Awalun wa akhirun, ada awal, ada akhir. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Kemudian percaya betul bahwa Allah pasti selesaikan. Agar kita let go, ada beberapa pesan dari Allah yang sangat-sangat luar biasa. Pesan dari Allah itu yang tidak akan berubah ya, karena Allah tidak akan mengingkari kata-katanya atau kalimatnya sendiri. Pesan yang pertama dari Allah, Allah mengatakan bahwa aku tidak akan berikan kesulitan di luar batas kemampuan manusianya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini sebenarnya informasi yang sangat luar biasa. Ini ilmu, ini informasi, ini keajaiban sebenarnya menurut saya. Karena sesulit apapun permasalahan kita, ternyata Allah pasti selesaikan. Jadi kalau sudah ada kalimat seperti itu, kemudian kita meyakininya, kita bisa berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Itu satu. Kemudian ada lagi informasi, ya saya tidak hafal banyak ayat ya. Setidaknya yang akan saya sampaikan ke kamu ini adalah penting banget dan luar biasa banget. Allah mengatakan bahwa kita perbaiki takwanya kita saja. Karena ketika kita bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja, gitu kan kata Allah kan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan jalan atau berikan rezeki dari jalan yang tidak pernah engkau sangka-sangka. Kemudian kalimat selanjutnya juga, ketika engkau bertawakal, ketika kita bertawakal, maka Allah akan cukupkan semua urusan atau semua keperluan kita. Nah, yang mengatakan cukup ini Allah. Kalau yang mengatakan cukup saya, berarti cukup hanya untuk 3 orang. Tapi cukup yang mengatakan Allah, itu sudah mencakup alam semesta. Ya, luasnya, rahmatnya Allah atau kasih sayangnya Allah itu begitu luasnya. Jadi berpasrah saja. Karena kalimat terakhirnya tadi tuh, ya, kalimat terakhirnya adalah ketika engkau
bertawakal, memasrahkan semua urusan kita kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua keperluan kita. Hasbuh gitu ya, fahuwa hasbuh gitu kalau nggak salah kalimatnya. Nah, lagi-lagi berserah itu jalan pintas sebenarnya. Cuma kadangkala ketika ada kalimat atau nasihat saya seperti ini membuat kamu menjadi lemah, salah. Sebenarnya justru membuat kamu semakin semangat. Karena apa? Karena itu yang saya sampaikan adalah informasi dari Allah ya. Let go, ikhlas. Ikhlas itu tidak boleh berharap selain daripada Allah. Berharap itu harus, tetap berharap itu harus ya, tetapi yakin bahwa Allah akan selesaikan semuanya. Berdoa itu wajib menurut saya, karena itu bagian dari ibadah. Berdoa itu ibadah loh ya. Jadi meminta kepada Allah itu perintah. Ud'uni astajib lakum. Tetap minta, tapi tak terikat ya. Tidak terikat dalam diri, tidak mengharuskan doa kita terkabul. Kalau kamu mampu tidak mengharuskan doamu terkabul ya, pada dasarnya kamu sudah masuk atau sudah menerapkan let go itu tadi, sudah menerapkan ikhlas itu tadi. Jangan memaksa, jangan mengharuskan, tapi tetap berdoa. Dalam doa harus nikmat. Ketika berdoa harus dengan rasa senang, karena dengan rasa senang berarti kamu yakin ke Allah gitu ya. Jadi ada satu pemikiran ya, dalam loa mungkin dikatakan demikian ya, kalau ingin sesuatu dalam keilmuannya itu harus difikirkan berulang-ulang. Cuma bukan saya menabrak pemahamannya, tidak, cuma dilihat konteksnya, siapa yang kita sampaikan seperti itu. Kalau kita tidak selesai menyampaikannya ya harus difikirkan berulang-ulang, katanya kan begitu. Agar apa? Agar cepat manifestasinya atau cepat dikabulkannya. Tetapi kalau tidak dijelaskan secara detail, biasanya orang kalau terus memikirkannya berulang-ulang, ada keharusan di sana, ada keharusan dikabulkannya. Artinya hatinya ya mengharuskan itu terkabul. Karena apa? Ketika itu tidak terkabul, munculnya satu, yaitu kekecewaan. Nah, itu yang saya hindarkan dalam edukasi saya. Jadi saya lebih menyarankan boleh diulang-ulang dalam doa, boleh diulang-ulang dalam apa ya, afirmasi apalah sebagainya, lain sebagainya tentang teknik-teknik loa itu ya. Boleh, asalkan di dalam dirimu tidak mengharuskan, kamu menyadari bahwa kamu sedang memprogram pikiran bawah sadarmu. Jadi tidak mengharuskan itu terkabul. Perkara terkabul ataupun tidak terkabul itu hak prerogatifnya Allah gitu. Nah, kita sadar diri bahwa diri kita sedang memprogram, itu boleh kamu pikirkan berulang. Tetapi untuk yang awam ini sangat-sangat rentan timbulnya sebuah kekecewaan, kok nggak terkabul gitu. Padahal sebenarnya banyak hal yang belum diterapkan, misalkan mental block ya, misalkan juga luka batin dan lain sebagainya. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Nah, itu akan menjadi kendala, itu akan menjadi timbul kekecewaan. Nah, makanya saran saya kalau ke kelas saya ya, berdoa boleh sekali aja, udah sekali aja, tapi sibuklah memperbaiki diri. Nah, itu jalan pintas untuk menuju let go. Kenapa saya katakan jalan pintas? Ini bicara bukti, bicara realita. Banyaknya orang terikat, terbelenggu akan doanya ketika menerapkan satu metode yang saya ajarkan tadi, yang saya sampaikan tadi, feel-nya beda. Akhirnya let go seketika, bypass dia. Dari sekian banyaknya cara atau teknik di dalam loa, dia bypass. Ya, dia langsung let go. Akhirnya banyak kemudahan yang terjadi dalam kehidupannya. Sekali lagi kembali kepada diri kita ya teman-teman ya. Ya mungkin karena kurangnya ilmu, bukan berarti saya lebih ilmu, tetapi yang jelas kalau kita tidak paham ilmunya, itu jauh akan lebih sulit. Karena yang paham ilmunya pun masih terbata-bata kadang-kadang. Tetapi jangan lupa tidak boleh berputus asa di jalan Allah. Karena Allah itu maha mengabulkan doa. Kemudian Allah itu Rahman dan Rahim, kasih dan sayang kepada setiap hambanya. Jadi tidak akan Allah biarkan kita berjalan sendirian. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Let go aja deh teman-teman. Saya tahu kamu punya banyak kesulitan, terutama yang nonton ini karena mungkin melihat judulnya. Saya doakan kamu semuanya hatinya makin let go, makin ikhlas, dan Allah kabulkan semua doamu. Amin ya rabbal alamin. Pantengin terus channel YouTube saya. Insya Allah sebisa saya
saya akan bantu secara keilmuan, karena banyak juga yang nonton dari YouTube saja, solusi demi solusi Allah hadirkan dalam kehidupannya. Kita nggak ada yang tahu, teman-teman. Yang paham ilmu sekalipun kadang-kadang masih terkendala karena sebab hatinya yang belum ngepas. Ada juga yang dari YouTube tiba-tiba klik gitu ya, lalu Allah berikan solusi dalam kehidupannya. Ya, kembali kepada diri kita semuanya. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Menurut saya yang lebih baik adalah gali ilmunya, agar kamu bisa lebih mantap, lebih pas dalam mendapatkan rahasia dari keajaiban doa. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.